Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pecinta kajian tafsir, dengan membaca kitab Mukhtasarul Amthal karya Samahat Ayatullah Syekh Al-Ustaz Nasir Makarim Asy-Syirazi damadilluh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita. Baiklah, pada pertemuan malam Jumat yang lalu, yang terakhir saya sudah membahas tentang Ar-Rahmatul Ilahiyah Al-Khasah Wal-Ammah, tentang rahmat Allah yang sifatnya khusus dan sifatnya umum, yaitu rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah. Pada malam ini kita akan mengkaji lanjutannya. Beliau menulis, lima lam tarid baqiyatu sifatillahi fil basmalah. Kenapa sifat-sifat Allah yang lain selain Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak terdapat di dalam basmalah? Kenapa yang terdapat di dalam basmalah hanya dua sifat saja, yaitu sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim? Fil basmalati dzikrat sifatani lillahi faqat, huma Ar-Rahmaniyah war-Rahimiyah. Fama huwa sabab? Di dalam basmalah hanya disebutkan dua sifat saja bagi Allah, yaitu Ar-Rahmaniyah dan Ar-Rahimiyah. Fama huwa sabab? Apa sebabnya? Al-jawabu yattadhihu law arafna anna kulla amalin yanbaghi an yubda'a bil istimdadi min sifatin ta'ummu atharuha jami'al kawni wa tashmulu kullal mawjudat wa tankhidul mustaghithina fil hadatil hasasa. Jawabannya akan menjadi jelas dan gamblang kalau kita mengetahui bahwa segala macam bentuk amal perbuatan itu seharusnya dan selayaknya diawali dengan memohon bantuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat, di mana sifat itu asarnya dan manfaatnya menyeluruh, meliputi seluruh alam dan meliputi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat tersebut dapat menyelamatkan orang yang minta bantuan pada detik-detik yang hassasah, detik-detik yang sensitif, yang mengerikan atau menakutkan. هذه حقيقة يوضحها القرآن في الآية 156 من سورة الأعراف إذ يقول ورحمتي وسعت كل شيء.
Hakikat dan realiti ini dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim pada ayat 156 dalam surat Al-A'raf ketika Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi seluruh dan segala sesuatu. Jadi jelas bahwa kita memulai setiap perbuatan dengan ucapan basmalah. Dan kenapa hanya sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim saja dalam basmalah yang terdapat, sedangkan yang lain tidak disebutkan? Maka jelas bahwa karena ketika kita mulai melakukan sesuatu dengan basmalah, kita mohon kepada Allah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, agar perbuatan kita itu diberkahi. Jadi yang kita mohon adalah Allah lewat sifat kasih sayangnya. Karena sifat kasih sayang itu meliputi dan mengandung segala sesuatu, menyeluruh segala sesuatu. Semua ketutup dengan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun di alam semesta ini yang tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua kejadian, semua peristiwa, semua ciptaan Allah, semua yang Allah ciptakan itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mohon pada Allah, dengan rahmatnya kita memulai pekerjaan kita, perbuatan kita dengan ucapan basmalah yang ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Itulah kenapa dalam basmalah hanya ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim saja, tidak ada sifat yang lainnya. Karena sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim sumber segala sesuatu, sumber kebaikan, sumber kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min janibin akhar naral anbiya'a wa atba'ahum yatawassaluna birahmatillahi fil mawaqibish syadidatil hasimati. Dari sisi lain kita juga melihat bahwa para nabi dan para pengikut mereka semua bertawassul kepada atau dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kondisi-kondisi dan pada saat-saat yang genting, yang sangat mengkhawatirkan. Faqamu Musa tadarra'u ila Allahi ayyunqidhahum min tajabburi fir'aun wa dhulmihi wa tawassalu ilaihi birahmatihi faqalu manajjina birahmatika. Kaum Nabi Musa mereka bertadarru', mereka memohon dan merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkan mereka dari kezaliman dan kejahatan Fir'aun. Dan mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang maha luas. Mereka mengatakan, wa najjina birahmatika, ya Allah selamatkanlah kami birahmatika, dengan rahmatmu. Jadi lewat kasih sayang Allah, lewat rahmat Allah, mereka bermohon pada Allah agar Allah menyelamatkan mereka dari kejahatan, kezaliman dan kekejaman Fir'aun. Wa bi sya'ni Hud wa qaumihi yaqulu al-Qur'anu fa anjaynahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna. Dan terkait dengan Nabi Hud dan kaumnya, Al-Quran Allah berfirman, fa anjaynahu, maka kami telah menyelamatkan Hud dan kaumnya. Kata Allah, walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang bersamanya, bersama Hud kami selamatkan. Bi rahmatim minna, dengan rahmat dari kami. Ada kata khusus minna, dengan rahmat dari kami. Ini salah satu rahmat Allah yang maha luas yang bisa menyelamatkan kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Hud, ya, dan Nabi Hudnya, dan juga Nabi Musa dan kaumnya. Fa inna af'alallahi taqumu asasan 'ala rahmah. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri dan terjadi berdasarkan rahmatnya yang maha luas. Wal iqab lahu tabi'un istisna'iyun la yanzilu illa fi dhurufin khassah. Sedangkan adanya siksaan, bencana, petaka, ya iqab, itu merupakan pengecualian dan ia tidak akan turun kecuali pada kondisi tertentu. Kama naqra'u fi du'al Jawshan al-Kabir al-Marwi an ali bait Rasulillah ya man sabaqat rahmatuhu ghadabah. Sebagaimana kita membaca dalam doa Jawshan Kabir yang
diriwayatkan dari Ahlul Bait alaihissalam, ungkapan doa itu, ya man sabaqat rahmatuhu ghadbah, wahai zat, wahai Allah yang telah mendahului rahmatnya atas kemurkaannya. Jadi rahmat Allah mendahului atas kemurkaannya, dan kita mohon kepada Allah dengan rahmatnya.